got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Sefrida Rahmaningrum dengan NIM 234103770 dari kelas C. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerusakan lingkungan dan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang relevan. Oke, di sini saya akan mendefinisikan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah perubahan negatif pada lingkungan fisik, kimia, atau biologis yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Beberapa contoh kerusakan lingkungan yang umum meliputi sebagai berikut. Oke, satu ada pencemaran. Nah, pencemaran itu meliputi udara, air, dan tanah yang tercemar oleh limbah industri, pertanian, dan domestik. Yang kedua ada penggundulan hutan, yaitu penebangan hutan secara besar-besaran menyebabkan hilangnya habitat, erosi tanah, dan perubahan iklim. Selanjutnya yang ketiga ada perubahan iklim, yaitu emisi gas rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global, kenaikan permukaan laut, dan peristiwa cuaca ekstrim. Selanjutnya yang keempat ada kehilangan keanekaragaman hayati, yaitu punahnya spesies dan penurunan populasi hewan dan tumbuhan mengancam keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada prinsip hukum internasional yang relevan. Hukum lingkungan internasional bertujuan untuk mengatur hubungan antar negara dalam upaya melindungi lingkungan hidup. Beberapa prinsip utama yang relevan dengan kerusakan lingkungan adalah yang pertama, ada prinsip pencegahan, yaitu negara harus mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat diperbaiki. Selanjutnya, ada prinsip tanggung jawab. Negara yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan mengambil tindakan perbaikan. Selanjutnya ada prinsip polluter pays, yaitu pihak yang menyebabkan penyebaran harus menanggung biaya untuk membersihkan dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Yaitu ada prinsip kerjasama internasional, yaitu negara-negara harus bekerja sama dalam mengatasi masalah lingkungan lintas batas. Selanjutnya ada prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu ada koneksi antara kerusakan lingkungan dan prinsip hukum internasional. Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional ini memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan. Misalnya, prinsip pencegahan dapat diterapkan untuk mencegah pengundulan hutan yang berlebihan. Sementara, prinsip tanggung jawab dapat digunakan untuk menuntut negara yang menyebabkan tumpahan minyak. Contoh penerapannya dari Protokol Kyoto, yaitu perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Lalu yang kedua ada Konvensi Basel, yaitu konvensi ini mengatur pengelolaan limbah berbahaya dan limbah B3 lintas batas negara. Selanjutnya yang terakhir ada konvensi tentang keanekaragaman hayati, yaitu konvensi ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di seluruh dunia.